Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, melanjutkan kajian kita, kajian bulanan di pekan kelima, yaitu dari kitab Kitabul Jami' yang merupakan potongan daripada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah senantiasa memuliakan beliau, yakni Al-Hafidh rahimahullah, kemudian juga menjadikan beliau sebagai salah satu di antara penghuni surganya Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dari tulisan-tulisan yang beliau tuliskan, karya-karya beliau, umat Islam mengambil banyak faedah dan manfaat sehingga lebih mudah memahami syariat ini insyaallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami'. Kita sudah bicarakan di pertemuan pertama kemarin, kita sekarang masuk pada pertemuan yang kedua di bulan ini, yaitu kita sudah sampai pada potongan hadis yang pertama dan baru separuh. Kalau yang masih ngikuti, baru separuh. Masih ingat ya, hadis yang pertama yaitu tentang hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Ini hadis yang pertama dari Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yaitu apa? Yang pertama, kalau ketemu ngucap salam, dan kita sudah membahas itu panjang lebar tentang masalah salam. Kemudian yang kedua yaitu apa? Kalau diundang memenuhi undangan. Ini juga sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian yang ketiga yaitu kalau seandainya saudara sesama muslim itu minta nasihat, hendaknya kita mau dan tulus untuk memberikan nasihat. Terakhir kita membahas bab ini yaitu di dalam pembahasan Kitabul Jami' ini, yaitu poin yang ketiga dari hadis yang pertama. Insyaallah kita selesaikan hadis pertama dan kita tambahkan hadis yang kedua insyaallah kalau memang waktunya masih mencukupi. Potongan yang hadis yang pertama ini, poin yang keempat daripada hak seorang muslim atas muslim lainnya, yaitu yang keempat, mendoakan bersinnya jika dia bertahmid. Jadi kita mendoakan saudara kita sesama muslim yang bersin kalau dia bertahmid. Garis bawahi kalimat bertahmid karena nanti dalam pembahasan fikihnya ada beda pendapat. Saya nukilkan dulu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada potongan hadis yang pertama, wa idza atasa fahamidallah fasammit wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Jadi idza atasa ahadukum falyakul hamdulillah. Ini anjarannya ya.
Rasul katakan kalau seandainya saudara sesama muslim itu sedang bersin, hendaknya Anda mengucapkan bertasmid, bertasmid ya. Jadi kita mengucapkan yarhamkumullah, itu tasmid. Kalau tahmid apa? Alhamdulillah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Naam. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang keempat, mendoakan bersinnya jika dia bertahmid. Kalau seandainya yang bersin itu bertahmid, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan tasmid kepada orang tersebut, yaitu dengan mengucapkan yarhamkumullah. Taib, kita bacakan hadisnya dulu, diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhu aw sahibuhu yarhamkumullah yarhamukallah." Ya. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Rahul Bukhari. Apabila salah seorang dari kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi ini ada bersin, kalau kita bersin mengucap alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah Ta'ala. Sedangkan saudara lain yang mendengarnya, maka dia dianjurkan untuk mengucapkan apa? Yarhamkumullah. Nanti kita bahas fikihnya ya. Semoga Allah merahmatimu. Lalu orang yang bersin setelah mendengar ucapan itu, hendaknya dia mendoakan lagi kepada orang yang mendoakan dia, yaitu apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk dan memperbaiki urusanmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu mengatakan sunnahnya yang disepakati oleh para ulama, ini kata Imam Nawawi ya, memang dengan tata cara seperti ini. Sunnahnya, urut-urutan sunnahnya begitu. Seolah-olah Al-Imam Nawawi ingin mengatakan kepada kita, kalau seandainya yang bersin tidak mengucap alhamdulillah, maka konsekuensi mengucap yarhamkumullah tidak ada. Itulah kenapa di dalam kitabul Iqna itu disebutkan orang-orang yang bersin hendaknya dia menutupkan wajahnya dan tidak menoleh sambil mengucapkan alhamdulillah. Jadi jangan dilepas ya. Ini juga masalah, bersin dilepas. Apa yang terjadi nanti? Dropetnya itu sekarang istilah dropet ya. Itu kemana-mana gitu kan, mengganggu orang lain. Kemudian juga mendoakan orang yang bersin yang bertahmid itu hukumnya fardu kifayah. Saya garis bawahi. Orang bersin yang ketika dia selesai bersin dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia konsekuensi seorang muslim yang lainnya mendengar itu adalah dia terkena hukum fardu kifayah untuk mengucapkan apa? Yarhamkumullah. Baik, fardu kifayah ya. Jadi kalau sudah terwakili maka yang lainnya gugur kewajibannya. Nah, sedangkan orang bersin yang tidak bertahmid, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, itu kata Syekh Abdullah Al-Bassam makruh didoakan. Jadi tidak usah didoakan. Makanya di sini kita belajar tidak boleh kalau mengucap alhamdulillah itu pelan-pelan. Saya mengucapkan alhamdulillahnya di dalam hati Ustadz. Oh enggak. Ini bukan di dalam hati tapi diucapkan. Tidak usah terlalu kencang juga. Habis sholat assalamualaikum langsung bersin. Waduh. Terus kemudian apa? Sak masjid krungu kabeh. Tidak seperti itu, Pak. Tapi apa? Dengan ritme yang wajar, yang kira-kira orang di sekitar kita bisa mendengar. Alhamdulillah. Insya Allah kalau cuma kalimat itu jarak sekian, insya Allah dengarlah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Namun khusus untuk kalangan anak-anak, nah kata Syekh Abdullah Al-Bassam menukilkan dari perkataan ulama tentunya beliau, di mana beliau mengatakan khusus untuk anak-anak atau orang yang baru masuk Islam, kita tetap mengajarkan kepada mereka untuk ditarbiyah kalau bersin mengucap alhamdulillah. Meskipun anak-anak, bahkan anak-anak yang belum bisa ngomong, orang tuanya yang melatih itu, karena suara itu direkam oleh mereka. Dilatih bersin alhamdulillah,
terus nanti orang tua ngomong lagi, yarhamkumullah, orang tuanya ngomong lagi, yahdikumullah yuslih balakum, enggak apa-apa. Tapi itu bentuk tarbiyah. Kalau sudah mulai bisa interaksi anaknya, maka dibiasakan untuk ucap alhamdulillah. Terus kemudian orang tuanya ngomong yarhamkumullah. Kemudian disuruh ngomong lagi, ayo nak sekarang ngomong yahdikumullah wa yuslih balakum, doakan orang tuamu lagi. Doakan yang mendengar bersinmu tadi. Nah, itu. Jadi ada metodologi tarbiyah di situ. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian juga Syekh menjelaskan pula, hendaknya kaum laki-laki itu menjawab tahmid laki-laki yang lainnya. Demikian juga tahmidnya wanita yang telah berusia lanjut atau wanita-wanita lain sekiranya aman dari fitnah. Jadi kalau memang ada yang bersin juga, yang wanita juga dijawab. Yang penting jangan sampai terjadi fitnah gitu kan. Kemudian seorang laki-laki tidak boleh menjawab bersinnya wanita muda ajnabi. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Di mana apakah boleh menjawab bersinnya wanita yang ajnabi? Maka kalau kita melihat di sini Syekh Abdullah Al-Basam mengatakan tidak boleh. Intinya kalau tidak menimbulkan fitnah tidak ada masalah. Beliau sebenarnya ingin menyampaikan itu. Makanya kenapa ketika orang tua wanita yang bersin, kata beliau itu tidak masalah untuk dijawab oleh laki-laki. Ini wallahu taala a'lam. Yang jelas selama itu mukmin laki-laki, muslim laki-laki, selama kita mendengar ya dijawab. Tapi ya pokoknya masing-masing tahulah mana yang kira-kira bisa menimbulkan fitnah dan mana yang tidak. Sama seperti kemarin ucapan salam, ya apa tidak? Hukum asalnya apa? Wajib ditekankan sekali untuk kemudian mengucapkan salam. Bahkan itu merupakan hak. Kalau ketemu mengucap salam. Bagaimana kalau ketemu dengan para wanita? Nah, ini kan sudah kita bahas panjang lebar kemarin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ada penekanan penting juga masalah bersin ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau bersinnya lebih dari 3 kali bagaimana? Maka dikatakan kalau bersin sekali silakan dijawab dalam riwayat, bersin 2 kali silakan dijawab, 3 kali dijawab. Lebih dari 3 kali tidak usah dijawab kata Nabi. Kenapa? Dia sedang sakit. Kenapa? Ya nggak selesai-selesai nanti. Orang sakit bersin terus, nggak usah dijawab. Maksudnya tidak ada kewajiban untuk mengucapkan tasmid kan gitu kan? Yaitu yarhamkumullah. Nah, itu tidak ada kewajiban. Sehingga kata Syekh, beliau mengatakan apabila ada orang bersin hingga sampai 3 kali dan setiap kali bersin dia bertahmid, maka orang yang mendengarnya hendaknya menjawab bersin tersebut. Namun jika masih berlanjut bersin sampai ke 4 kali dan seterusnya, maka hendaknya tidak usah dijawab. Mendoakan kesembuhan saja. Didoakan kesembuhan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jangan diterus jawab alhamdulillah terus. Ini sedang sakit alhamdulillah terus. Subhanallah nanti. Nah, ini jamaah sekalian. Itulah sekilas tentang masalah bersin. Yang jelas kalau ingin kita simpulkan, yang pertama untuk orang yang bersin hendaknya dia bersin sambil menutup. Tetap ditutup. Meskipun ini sesuatu yang indah dan dicintai oleh Allah Ta'ala, bersin itu sesuatu yang dicintai. Berbeda dengan menguap. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau bersin dicintai, makanya perintahnya adalah syaratnya begitu. Alhamdulillah. Akan tetapi tidak boleh kita lepas dropetnya kemana-mana. Tidak boleh. Maka tetap ditutup untuk menjaga stabilitas nasional lah kira-kira gitu. Maksudnya supaya nggak mengganggu orang sekitarnya. Nanti kalau dropetnya kemana-mana kan juga masalah. Taib. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua juga yang berikutnya, di mana ketika selesai bersin hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Untuk yang mendengar mengucapkan yarhamkumullah. Suaranya ketika mengucap alhamdulillah upayakan untuk didengar oleh orang di sekitar, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu pelan. Nah, ini poinnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, kalau bersinnya lebih daripada 3 kali, maka tidak usah dijawab. Bisa jadi itu karena sakit. Nah, ini yang keempat jamaah rahimakumullah dari hak sesama muslim. Sedangkan yang terakhir yang kelima belum yang terakhir. Yang kelima yaitu apa? Setelah urusan bersin, sekarang menjenguk ketika sedang sakit. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslim ya'udu muslim ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsiya wa in adahu ashiyatan ila shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah."
Ini faedah ya. Jadi kalau tadi sudah ditekankan bahwa menjenguk orang sakit merupakan haknya sama muslim, tentu di sini tetap menjaga keamanan, tetap menjaga kaidah-kaidahnya yang memang dipandu oleh ahli medis yang menguasai. Jadi tetap menggunakan kaidah-kaidah yang seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, ini faedahnya orang menjenguk orang sakit. Nah ini beruntunglah para dokter, para perawat yang setiap hari ketemu dengan pasiennya. Nah ini beruntung, pahalanya besar. Lihat pahalanya seperti apa. Tidaklah seorang muslim yang pagi-pagi menjenguk saudaranya yang sedang sakit, kecuali 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga petang hari. Subhanallah. Makanya beruntung. Kalau para dokter faham ilmu ini, setiap pagi dia didoakan 70.000 malaikat. Doa kebaikan loh ya. Sampai petang, sampai waktu petang. Kemudian dan tidaklah ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya pada waktu petang hari, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya hingga waktu subuh. Baginya juga akan disiapkan seekor domba di dalam surga. Subhanallah. Komplit. Paket komplit pahalanya ini. Di mana malaikat mendoakan sampai 70.000 malaikat. Gak main-main. 70.000 malaikat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa kemudian seseorang itu disunnahkan dan sekaligus ditekankan sekali untuk menjenguk saudaranya sesama muslim ketika sedang sakit. Ini keuntungan. Kan setiap dokter itu setiap pagi biasanya kan keliling ke seluruh pasiennya di rumah sakit. Bayangkan kalau dia mendoakan 70 pasiennya, misalkan ada 70 ya. Bayangkan 70 dikalikan 70.000 malaikat. Subhanallah. Setiap hari dia lakukan itu. Sampai malam didoakan malaikat. Kira-kira orang yang seperti ini apa ya? Saya membayangkan betapa besarnya pahala para dokter, apalagi di situasi sekarang ya, risiko mereka sangat luar biasa. Tapi ya yang penting ikhlas, jangan sambat. Terus jangan mikir masalah yang lain-lain, urusan dunia mungkin nanti biar Allah yang ngurus urusan dunianya. Tapi yang paling penting yang dicari, dan banyak teman-teman dokter itu yang tulus, ikhlas, dan kita doakan semoga tetap terjaga ya dalam keadaan sehat fit untuk mengcover atau melayani masyarakat terkait dengan fenomena COVID yang sedang menyebar ini. Taib, dan mereka mendapatkan pahala, apalagi sampai wafat ya, bayangkan coba, subhanallah betapa besar pahala mereka semuanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dijelaskan di sini bahwa dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini menunjukkan wajibnya menjenguk orang sakit. Demikianlah pendapat yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari berdalil dengan dalil ini bahwa sesungguhnya dalil-dalil tentang masalah menjenguk orang sakit dan sebagainya itu beliau punya kesimpulan bahwa ini adalah hukumnya wajib. Ini Imam Bukhari rahimahullah. Akan tetapi jumhur mayoritas ulama berpendapat ini adalah sunnah. Jadi menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah, itu pendapat jumhur. Tapi Imam Bukhari rahimahullah itu mengatakan ini wajib karena saking pentingnya masalah ini. Wallahu alam. Ini ikhtilaf ulama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi itu telah menukilkan dari banyak para ulama bahwa mereka berijma akan sunnahnya menjenguk orang sakit. Tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Dan ini yang dipegangi oleh para ulama yang ada. Kemudian juga jamaah sekalian rahimakumullah menunjukkan penekanan pula secara eksplisit hadis-hadis ini memberikan isyarat kepada kewajiban menjenguk hanya berlaku jika si sakit itu orang Islam. Tetapi seperti yang tercantum dalam Sahih Bukhari, Rasulullah pernah menjenguk orang Yahudi. Bahkan dalam dua kitab sahihnya, dalam dua kitab sahih yang ada, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan bahwa beliau pernah menjenguk pamannya yaitu Abu Thalib yang saat itu dalam keadaan musyrik, itu tidak apa-apa. Jadi menjenguk orang sakit itu tidak apa-apa meskipun non muslim, tidak apa-apa. Kalau mendoakan mendapatkan hidayah bagaimana Ustaz? Bagus tambahan. Yang nggak boleh itu kalau sudah mati kita doakan. Ya Allah terima dia, ya Allah masukkan dia ke surga. Itu yang tidak boleh ulama. Kenapa sudah wafat? Dia sudah mengakhiri hidupnya dengan kemusyrikan, dengan kesyirikan, nggak mungkin dia diampuni sama Allah Ta'ala. Selama dia masih hidup, maka kesempatan untuk memberikan tausiah, kesempatan antum masuk Islam. Kan itu yang dilakukan sama Rasul. Dan Rasulullah itu paling seneng kalau seandainya ada orang yang selamat, yang tadinya dia mau meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak beriman, tiba-tiba beriman. Ada riwayat menunjukkan, ini riwayat ini masyhur, ada seorang anak Yahudi, anaknya Yahudi, itu dari orang Yahudi itu sakit luar biasa. Anak ini sering kumpul sama Nabi itu sering, anak Yahudi kecil. Lalu kemudian ketika sakit parah itu Rasulullah datang ke anak ini. Sudah takalluf ya, dia datang.
Dia menyampaikan begini, Rasulullah SAW menyampaikan begini kepada anak itu. Ucapkan la ilaha illallah. Yang dengan itu aku akan bantu kamu, berikan syafaat di hadapan Allah Ta'ala nanti. Lalu anak ini noleh bapaknya. Bagaimana Bapak? Boleh nggak? Kata ayahnya, kata bapaknya, Ate Abul Qasim. Kamu ikuti saja Abul Qasim ini. Maksudnya ikutilah siapa namanya? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah di ujung hayat ini anak ini. Lalu kemudian anak ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah itu dia wafat. Subhanallah. Apa yang dilakukan sama Rasul? Rasul keluar dari rumahnya orang ini sambil senyum, sewenang luar biasa. Sampai sahabat itu heran. Ya Rasulullah, Anda begitu bahagia. Ada apa ini? Kok sangat kalau bahasa kita bahagia dengan bahagia yang tampak di wajahnya. Kan Rasul itu kalau lagi marah sahabat kan paham. Nah, kalau kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah atau kitab-kitab tentang karakteristik Rasulullah SAW, itu kalau marah wajahnya beliau merah karena kulitnya putih. Sehingga kalau kelihatan wajah beliau itu merah. Subhanallah. Dan kalau senang kelihatan dari wajahnya. Subhanallah. Lalu kemudian kenapa? Aku telah menyelamatkan satu orang dari api nerakanya Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu Rasulullah. Nah sekarang ada orang Islam yang gampang banget untuk mengeluarkan orang dari Islam. Rasul pingin masukkan yang non muslim jadi muslim. Ini yang muslim, yang sudah muslim dikeluarkan. Bayangin. La haula wala quwata illa billah. Itulah kondisi kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti tentang syariat ini. Kemudian juga dalam kitabnya Al-Iqna disebutkan pula, hendaknya orang yang menjenguk menanyakan keadaan yang sakit. Nah ini termasuk adab. Gimana kabarnya? Terus dikasih motivasi, kesempatan, ini menggugurkan dosamu, nggak usah kecil hati. Nanti Allah akan kasih ganjaran besar. Dimotivasi. Kemudian juga setelah itu bukan cuma sekedar dimotivasi, bukan cuma sekedar tanya, tapi juga didoakan. Ini juga merupakan adab dalam menjenguk orang sakit. Didoakan. Di antara doa yang pernah beliau ajarkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam kitab Sahihain dari sahabat dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa menjenguk kerabat-kerabatnya, beliau mengusap bagian tertentu dari tubuh yang sakit dengan tangan kanannya sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifa illa ant shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, engkau adalah Rabb-nya manusia, lenyapkanlah penderitaannya, sembuhkanlah dia karena engkau lah zat yang maha menyembuhkan, tiada yang dapat menyembuhkan kecuali hanya engkau, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Jadi kita dianjurkan untuk mendoakan, didoakan, bahkan disunahkan untuk megang bagian tubuh yang sakit. Nah, ini cuma diingatkan ya, kalau datangnya rombongan gak usah semuanya megang. Nanti masuk rumah sakit, orang kunjungan terus kemudian apa? Semuanya pada pingin megang. Sunnah Ustaz, sunnah. Iya sunnah, tapi perwakilan saja kalau rombongan. Nah, ini kalau jamaahnya ada 20 orang masing-masing megang, yang sakit tambah sakit tadinya. Jadi perwakilan saja. Kalau misalkan masuk apalagi di ruangan yang seperti itu kan biasanya ada aturan-aturan yang dijaga. Sehingga cukup salah satu aja yang mewakili sambil mendoakan. Yang lainnya tidak perlu sambil menyentuh. Cukup didoakan secara lisan, masing-masing mendoakan sendiri-sendiri. Adapun yang diberikan perwakilan salah satu menyentuh sambil mendoakan. Dengan catatan tetap menjaga kehormatan seorang muslim. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah daripada yang kelima. Dan yang keenam di antara hak sesama muslim yaitu apa? Mengantarkan jenazahnya. Mengantarkan jenazah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda terkait dengan masalah ini. Apa kata Rasulullah? Man syahidal janazah hatta yusalli alaiha falahu qirat. Wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan atau qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil azimain. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghadiri prosesi pemakaman hingga dia disolatkan, maka baginya 1 qirot. Mandikan, solatkan, diikuti semuanya. 1 qirot sampai disolatkan. Barang siapa menghadirinya sampai dimakamkan, nah ini sampai memakamkan, maka apa? Maka baginya pahala 2 qirot.
Ada yang tanya, 1 qirat itu berapa? 2 qirat itu berapa? Maka kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan 2 qirat itu seperti 2 gunung. Jadi 2 gunung besar itu adalah 2 qirat. Kalau 1 gunung, 1 qirat. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Menghadiri prosesi pemakaman jenazah, ini hukumnya sunnah kalau bisa disempatkan. Ini merupakan haknya si mayit dan keluarganya. Bahkan menurut Al-Imam Al-Juri rahimahullah, beliau menyebutkan akan lebih baik jika seorang muslim menunaikan hak saudaranya ini sampai tuntas. Maksudnya apa? Seluruh prosesnya diikuti, mencolatkannya, memandikannya. Kalau mandikan kan memang kerabat atau yang mahram, ya ada aturan tersendiri tentang masalah itu. Terus kemudian setelah dimandikan, ikuti juga prosesinya tentang apa? Sholat. Setelah itu mengantarkan ke pemakaman. Ini termasuk sunnah yang kalau bisa dilengkapkan seperti itu. Itu kata Imam Al-Jurri. Kemudian juga saat menghadirinya makruh meninggikan suara dan berteriak-teriak. Gak boleh teriak-teriak. Ya Allah, teriak-teriak. Atau teriak-teriak yang lainnya lah. Gak usah. Justru itu saat dimana kita lebih banyak merenung tentang kematian. Iya betul, merenung. Karena orang kalau sudah gak bisa dikasih nasihat dengan kematian, berarti nasihat yang lain gak mampu. Gak mempan. Bukan gak mampu ya, gak mempan. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Tapi ajibnya, orang ketika memakamkan itu justru malah ngobrol masalah dunia. Ada yang ketawa-ketawa. Subhanallah. Iya betul, coba perhatikan Pak. Padahal itu kesempatan. Ketika melihat orang yang meninggal, itu kan harusnya kita kesentuh. Dan caranya supaya kita bisa kesentuh. Wallahu alam ya. Kalau saya itu kadang menanyakan kepada kerabat, di mana apa yang dilakukan orang ini 1 minggu atau 2 pekan sebelum dia meninggal. Itu saat-saat yang saya pikir akan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Akan menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Nanti kita akan tahu. Orang ini kalau seandainya 2 pekan lagi bakal mati, bakal wafat. Kira-kira seperti apa amalnya ya? Saya tuh kadang mikirkan begitu. Iya kan? Subhanallah, kadang kita gak bayangkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kematian ini pasti sesuatu hal yang pasti terjadi. Kita nggak bisa ngindar. Ada yang ingin meninggal di kota Madinah, meninggalnya di Indonesia. Nggak bisa Pak. Allah sudah tentukan si fulan kapan waktunya. Ketika idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur Pak. Kalau sekarang waktunya sekarang, nggak bisa diundur-undur, nggak bisa. Tidak ada kemudian pengunduran. Kita ini bukan nabi, bukan rasul. Kalau para nabi dan rasul beberapa riwayat ada yang menyebutkan ditawari. Tapi subhanallah, kalau kita tidak ada Pak, kayak gitu. Tidak ada. Tawari gitu, minggu depan apa minggu atau 2 pekan lagi gitu. Subhanallah. Nggak ada cerita seperti itu. Maka yang ada adalah kita harus banyak-banyak mempersiapkan diri. Jangan ngobrol di kuburan itu. Sebagian orang ngobrol terus di kuburan. Sehingga apa yang terjadi? Gak mendapatkan pelajaran. Tidak mendapatkan pelajaran. Padahal ini adalah nasihat yang paling nyata di depan mata kepala kita. Dan ini kiamat kecil, kata para ulama. Kematian adalah kiamat kecil yang setiap hari kita lihat. Apalagi di tengah kondisi sekarang. Sampai kadang wallahu ta'ala ya, apakah yang di ambulans itu orang yang sedang kena penyakit wabah ini atau bukan. Tapi yang jelas sering kita mendengar itu seperti nyes gitu rasanya. Yang kebayang kita itu apa? Ketika orang diangkat di ambulans itu sudah mikir yang aneh-aneh kita ini. Apa itu? Aduh, yo cocok no apa-apa gitu. Subhanallah. Ya kalau kita nggak punya sentuhan-sentuhan semacam itu, terus dengan apa lagi Pak? Nasihat ceramah nggak gelem ngrungokno. Terus kemudian juga ini nggak kesentuh. Nah kalau sampai kematian saja nggak bisa tersentuh, kata sahabat Ammar bin Yasir, kafabil mauti wa'idu, cukuplah kematian sebagai peringatan. Kalau orang nggak bisa dinasihati dengan kematian, udah lagi nasihat apapun sudah nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Kematian. Dan diantara hal yang harus kita tahu tentang kematian adalah bekal kita cukup apa tidak. Kalau kita pengen tahu Pak, bekal kita ini cukup apa tidak, tanyakan kepada diri kita. Kalau malam ini Allah cabut nyawa kita siap apa tidak? Kalau siap, bismillah sudah. Siap-siap aja. Tapi kalau enggak, berarti kita memang belum siap. Ada hal yang harus kita perbaiki. Banyak taubat, banyak istighfar. Banyak istighfar. Setiap kali kita ingat mati, istighfar lagi. Minta maaf kepada Allah Ta'ala. Udah jangan angkuh Pak. Jangan angkuh.
Bapak Ibu, jangan angkuh dengan dosa kita. Udahlah, akui saja. Ya Allah, saya salah dalam urusan muamalah. Ya Allah, saya salah dalam urusan dengan orang lain. Ya Allah, saya salah dengan dosa-dosa pribadi saya. Ya Allah, saya salah. Akui itu, nanti justru malah Allah akan mudahkan kita untuk memperbaiki diri. Daripada kita bertahan dalam kebusukan, dalam dosa yang akhirnya menyebabkan Allah hukum kita dengan banyak sisi, dan sampai fitnah terbesar menimpa agama kita, dan itu bikin kita hancur nanti. Waliyadzubillah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, saya katakan sekali lagi, mari senantiasa hadirkan itu. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan, ya, ritual-ritual kita mau tidur itu sama persis dengan ritual orang mau wafat, Pak. Coba perhatikan, kalau kita mau tidur sunnahnya apa? Wudhu dulu. Kalau bisa miring ke kanan, kan seperti mayit, ngadep kiblat, iya apa tidak? Lalu setelah itu apa? Doa-doanya pun doa-doa yang mengingatkan kita akan kematian. Apa doa mau tidur? Hah? Allahumma barik lana. Apa? Bismika. Allah. Hah? Amut wa ahya. Ada yang menyebutkan ahya wa amut ya. Ada berbeda pendapat. Tapi yang jelas itu adalah di mana kita diajarkan untuk mengingat tentang kematian. Mau tidur disuruh ingat. Karena apa? Karena memang ada riwayat menyebutkan bahwa tidur adalah saudara dekat kematian. Ketika kita tidur, Allah cabut ruh kita. Lalu kalau seandainya Allah berkehendak tetap ingin hidup, maka dikembalikan lagi. Kalau enggak, ya sudah selesai. Kematian, Pak. Ini satu. Waktunya nggak ada yang tahu. Yang kedua, tempatnya di mana kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Meskipun kita berusaha untuk cari, gak tahu kita ini tempatnya di mana. Gak ada yang tahu. Kapan tempat kita wafat di mana? Di sebelah mana? Gak ada yang tahu. Kemudian juga yang ketiga, kita gak bisa menghindar. Ini tentang kematian, gak bisa menghindar. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan apa? Kematian itu yudrikukumul maut. Kamu itu nanti akan didatangi kematian kepada kalian meskipun kalian lari kemanapun. Sampai ke benteng yang paling kokoh. Fi burujim musyayyadah. Sampai benteng yang paling kokoh sekalipun yang kemudian itu akan menghalangi, yang kamu merasa itu bisa menghalangi dari kematian, tetap kematian akan datang kepada Anda. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman kan? Ya. Bagaimana orang yang saat itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam di antara kaumnya itu kan ada orang soleh, ada kalangan jin, ada kalangan hewan, umatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ada salah seorang itu merasa gelisah melihat sosok yang ada di sampingnya Nabi Allah Sulaiman dari kaumnya ya. Dari kaumnya itu merasa gelisah dengan orang yang ada di sampingnya, sosok yang ada di sampingnya Nabi Allah Sulaiman. Maka kemudian gak lama kemudian orang di sampingnya ini pergi. Kemudian datang kepada Nabi Allah Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, yang di sampingmu tadi itu siapa? Kok dia selalu melihat saya terus? Apa kata Nabi Sulaiman? Malaikat maut. Waduh, malaikat maut. Apa kata dia? Tolong wahai Nabi Allah, jauhkan saya dari dia. Saya gak ingin ketemu lagi dengan dia. Ya silahkan. Anda pengen diapakan gitu. Tolong jauhkan saya dari dia. Pengen kemana? Nabi Allah SAW punya kendaraan. Tahu kendaraan apa namanya? Angin yang mudah sekali mengantarkan orang. Maka diantar pergi. Gak lama kemudian orang yang ada di sampingnya Nabi Allah Sulaiman tadi itu, malaikat maut datang lagi. Tanya kepada Nabi Allah Sulaiman, siapa orang tadi itu? Ditanya sama Nabi Allah Sulaiman, dari mana? Katakan engkau bikin umatku ini ketakutan gitu. Kata malaikat maut, wahai Nabi Allah Sulaiman, orang ini sudah jadwalnya mati. Dan wafatnya nggak di sini tapi di negeri lain, di tempat lain. Ada yang menyebutkan di India. Subhanallah, di India. Tapi karena Allah perintahkan aku menyambut nyawanya bukan di sini tapi di India, saya ke sana. Begitu saya sampai sana, ternyata dia sudah sampai sana. Pakai kendaraannya Nabi Allah Sulaiman. Cabut sudah nyawanya. Subhanallah. Nah ini jamaah sekalian. Gak bisa. Orang menghindar dengan cara pun tidak bisa.
Maka satu-satunya jalan bikin kita tenang yaitu apa? Perbanyak bekal. Udahlah, perbanyak bekal. Pernah disebutkan dalam riwayat, sahabat Ali itu pernah memakamkan jenazah bersama dengan rekan-rekannya, dengan sahabat-sahabatnya. Dia kemudian ketika sedang jasad yang sudah diuruk. Kenapa suaranya gini? Kabel apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Taib, enggak apa-apa sudah. Ketika sedang makamkan sudah selesai diuruk semuanya, jasadnya sudah ada di dalam tanah, sahabat Ali kemudian mengatakan kepada si mayit, hartamu sudah jadi warisan. Keluargamu mungkin sudah meninggalkan kamu. Istrimu sudah mungkin dinikahi oleh orang lain. Subhanallah. Itu yang kami tahu tentang keadaan dunia yang sekarang sudah engkau tinggalkan. Sekarang tolong beritahukan kepada kami apa yang engkau alami setelah engkau meninggalkan dunia ini. Subhanallah. Lalu kemudian sahabat Ali radhiyallahu taala bertanya kepada rekan-rekan yang ada di sampingnya, kira-kira kalau orang ini dikasih kesempatan ngomong, kira-kira dia akan ngomong apa sama kita? Diam semua sahabatnya. Demi Allah, kata sahabat Ali radhiyallahu taala, kalau Allah kasih dia kesempatan untuk berbicara, maka dia pasti akan mengatakan kepada kita, ishadu, berbekalah untuk urusan seperti ini, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah taala. Cuman karena enggak bisa ngomong. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya sekali lagi saya mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, udahlah, mulailah berpikir tentang masalah kematian ini. Udah mulai mikir gitu kan. Yang umurnya 40 tahun itu warning. 50 tahun, 60 tahun ini adalah bonus-bonus dari Allah taala. 70 tahun segera. Udah jangan pakai mikir yang aneh-aneh sudah. Ini kesempatan. Kalau masih 60 tahun masih mikir, pingin punya ini yang mewah, pingin sudah terlambat. Bukan tidak boleh, Pak. Hukumnya boleh, bukan tidak boleh. Terlambat, Anda terlambat. Udah. Ini saatnya Anda mikir bagaimana bekal akhirat Anda gitu. Sampai-sampai diingatkan oleh para ulama, kalau di rumah di saat Anda umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, di rumah itu ada barang-barang mewah, mulai mikir untuk mensedekahkan itu. Sedekahkan. Ada barang-barang mewah, Gucci harganya 200 juta. Jual, uangnya bagi-bagikan kepada anak-anak Anda. Atau keluarga Anda atau kerabat Anda yang sedang butuh. Begitu. Kenapa? Ini percuma, Gucci buat apa? Ada orang punya Gucci itu sampai mahal harganya, subhanallah. Ada lagi yang punya perhiasan apa, untuk apa gitu. Udah bagikan sudah. Berikan, mumpung Anda masih kesempatan berikan harta itu di jalan Allah taala, berikan semuanya, kesempatan, mumpung belum diambil. Dan para ulama itu kadang subhanallah, banyak sekali ulama-ulama itu ketika mau meninggal dunia, itu mereka punya firasat. Wallah alam, ini firasat apa? Yang jelas kadang mereka itu merasakan kayaknya saya gak lama lagi. Para ulama itu kadang begitu. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, ulama Syria itu, yang meninggal syahid insyaallah, itu dibom. Ketika ngisi ceramah dibom sama orang-orang radikal. Ngisi ceramah dibom, Pak, bayangin, subhanallah. Terus kemudian dia sampaikan, itu kata keluarganya, kerabatnya itu ngomong, ketika dia tahu, dia merasa mungkin wallah alam gak lama lagi itu ternyata apa? Semua barang-barang di rumahnya itu milik dia itu dikasih-kasihkan orang. Kasih-kasihkan. Uangnya kasihkan. Dan dia ngomong, kayaknya waktu saya gak lama lagi. Jadi ada firasat kayak gitu. Subhanallah. Itu kalau orang bersih hatinya. Tentu kita tidak bisa memutuskan orang itu bakal meninggal kapan. Akan tetapi itu yang kita tangkap dalam sejarah. Subhanallah. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika sudah wafat, lalu kemudian kita menyesal. Makruh hukumnya dikatakan di sini bahwa makruh hukumnya tersenyum, tertawa dan asik membicarakan masalah-masalah keduniawian di saat kita sedang memakamkan jenazah. Makruh hukumnya, dibenci. Makruh itu dibenci maksudnya, Pak. Karoha, dibenci. Makanya kalau ke kubur itu, kalau gerombol itu jangan kalau bisa. Karena kadang orang itu sering seperti itu.
Wallahu ta'ala alam. Itulah diantara bagian kedua daripada hadis yang pertama dari Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan semoga Allah Ta'ala membantu kita semuanya untuk mengamalkan daripada hadis ini. Dan yang paling penting, Allah Ta'ala jadikan kita semuanya ini istiqomah, dijaga sama Allah Ta'ala dari fitnah dunia, dijaga sama Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah yang bisa merusak agama kita, dan dijaga oleh Allah Ta'ala dari fitnah Dajjal, yang itu merupakan fitnah yang paling besar yang menimpa umat akhir zaman. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semuanya istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.